Nggak siaran. Aduh, apa lagi ya? Oh, ini aja deh. Enji, sekarang nih udah punya channel YouTube. Kita tuh ya, kan dalam tahapan kehidupan Enji, putri-putrian pernah sebutlah menjadi public figure di sisi artis, kemudian politisi, dengan segala permasalahannya. Kemudian sekarang nih Enji maunya dilihat publik sebagai apa, atau apa nih jalan hidup yang sekarang Enji akan jalani kalau begitu? Balik lagi sih, saya pengen jadi ibu rumah tangga, pengen jadi istri yang baik, cuma kan belum ketemu pasangannya ya. Oh gitu, didoakan kalau itu. Kalau misalkan putri-putrian kan ya namanya kita udah usia, terus ke politik kayaknya aku masih trauma, walaupun banyak banget sih pinangan tuh banyak banget. Pasti ya. Keluarin tahun politik kan, menjelang tahun politik. Apa ya, bayang-bayang itu tuh kayaknya masih agak lama untuk aku hapus ya, supaya bener-bener firm gitu. Oke, katakanlah mau balik ke politik, aku udah nggak punya trauma lagi, nggak punya kebencian lagi. Kadang-kadang aku udah enak banget sekarang, hidup nggak ada dendam, hidup nggak benci orang, hidup nggak harus ngurusin urusan orang. Artinya kan kalau misalkan dulu mau nggak mau kan kita harus menyiapkan banyak waktu untuk mendengarkan dari banyak orang kalau masuk ke politik. Sementara masalah aku aja di rumah kan aku masih harus mendengarkan Oma dan ya dengar Keanu, belum lagi ini nih anak-anak Kema nih ya kan. Ya Allah ya kan, pengganggu gua yang sangat yang loyalis sih sebenarnya. Tapi secara pribadi ini kan sebenarnya kan kalau aku ngeliatnya ya Mbak Enji nggak mau menutup pintu ke ranah politik, jadi nggak mau mutlak nggak juga. Tapi secara pribadi kira-kira akan merasa nyaman lagi nggak untuk berpolitik, atau memang secara pribadi kalau boleh milih pasti politik itu pilihan kesekian deh, nggak akan pernah lagi jadi prioritas gitu. Sebenarnya kalau dari nurani ya suka gemes gitu loh dengan perpolitikan hari-hari begini. Tetap ya. Itu nggak bisa saya tutupin ya, tiba-tiba kok ada letupan tak gitu loh pas lihat ya, dengar berita lah atau apa kok masih gini ya. Katanya kemarin hukum aku 12 tahun biar ada efek jerah. Mana? Ya kan gitu. Jerahnya nggak jerah-jerah ini malah makin banyak. Makin gede gitu lagi kan. korupsi ya kan? Makin gede, makin banyak dan hukumannya makin ringan. Iya. Ini salah. Harusnya hukumannya makin berat. Itu harus kita amini, benar. Ya kan artinya kan pastilah secara manusia, walaupun saya meyakini bahwa ini semuanya udah tertakdir oleh Allah, tapi kan logika berpikirnya tuh kadang-kadang suka ada gitu. Makanya kadang-kadang juga nonton berita aku jadi harus bener-bener udah pasang self defense, kayak jangan terpengaruh ya. Apa ya? Kepancing. Ya paling kepancing kan. Enak banget ya korupsi segitu, hukumannya segitu. Kan gitu ya. Namanya manusia, astagfirullahaladzim gitu lah, tarik lagi. Atau enggak lihat sekarang rame banget orang mau nyalek gitu kan. Nah, dan segala macam lah A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, kan pasti kan kita yang pernah ada di situ kan dan pernah ngalamin ya jatuh bangunnya di situ, tahu jelek buruknya. Nah, pasti kan kita ada komentar-komentar yang seperti itu gitu. Gila kosnya begitu banyak, ntar minta kos balik berapa lagi tuh, ada lah seperti segitu kan. Nah, jadi kalau mau dibilang intuisi politik pasti masih ada, tapi untuk balik secara penuh itu karena kan saya nggak mau ngulangin kesalahan yang kedua. Kalau dunianya masih penuh lumpur, terus saya menyemplung lagi, adanya kan kelelep juga sama tuh lumpur. Kecuali dunia politiknya udah which is kadang-kadang itu ya agak-agak apa ya keniscayaan lah. Ya mudah-mudahan sih, karena kalau misalkan satu dua orang aja yang mau bergerak menjadi baik digempur sama 500-600an kan agak susah ya. Itu kenyataannya. Moga-moga sih ya gitu ya. Kalau kondisi perpolitikanya sudah lebih bersih, ya moga-moga kita dalam masa hidup kita bisa melihat itu ya di Indonesia ya. Mudah-mudahan bersih. Tapi ya memang butuh orang yang mau bersihin sih itu. Jadi tapi tampaknya kalau ini kan sudah pernah berkecimpung, masih mau nggak mau tertarik untuk memperhatikan, udah muncul belum tuh? Atau merasa masih kadang-kadang saya kepo ya, maksudnya kan dengar A, pengen B, C, tahu. D ya kan. Karena kan aku juga masih banyak aku kan ya namanya aku lama di sana, terus aku juga terlibat kasus.
kunciannya masih banyak loh di aku. Waduh, abis ini kita ke kuncian. Kunciannya masih banyak gitu. Iya. Ya kan, nah ini kan nggak mungkin. Walaupun secara tulisan mungkin itu bisa di-erase, ya kan. Walaupun aku udah nulis banyak sekali yang belum aku publish ya. Itu notabene bukan untuk pembelaan ataupun bukan untuk membenarkan. Itu aku juga udah terhukum ya. Tapi paling tidak bagi siapapun yang akan masuk situ, ini loh sebenarnya ranjaunya ada di sini. Nanti kita ya kalau lagu tuh kan boleh ya nyanyiin dikit ya kan. Kayak kamu berbuat aku yang menanggung, kau menikmatiku yang menderita. Coba kau pikir di mana ada Angie seperti ini. Wah, itu begitu tuh kira-kiranya tuh. Dan lagu tersebut ditujukan kepada Gimana siapa saja yang berharap keluar nama tadi. banyak kok sebenarnya ya kan, cuma kan Tapi bagi aku ya tuh, itu ya, Angie, apa ya namanya? Sepertinya kalau melihat dari luar seperti sekarang, sebenarnya kita yang nggak pernah terjun ke politik, taruhlah kita orang media ya tim, dugaan-dugaan kita jangan-jangan seperti ini atau segala macam, itu mungkin kalau kita ngobrol panjang lebar dan terbuka, mungkin nanti suatu waktu tulisan itu Angie keluarkan, begitulah apa adanya politik kita itu ya masih, nah nah ini saya sih tetap berharap itu bisa keluar dengan niatan baik Angie kan, supaya orang mengerti seperti ini loh politiknya. Ini dulu saya jatuhnya karena ini loh. Mudah-mudahan Anda nggak sama dengan saya kan gitu kan Angie? Ya karena memang orang menantikan kotak Pandora ini terbuka kan. Which is kan pasti orang bertanya-tanya gitu. Cuman kan bagi aku sekarang mau fokus dulu dengan mamaku. Terus juga dengan Keanu. Bukannya nggak mau sharing sih sebenarnya. Karena sebenarnya sharing untuk masalah yang menimpa aku ini kan perlu sekali untuk pembelajaran ya. Enggak juga buat orang lain, aku nggak mau menggurui, tapi at least buat diri aku sendiri supaya aku berkoreksi. Oh iya ya, aku tuh dulu salahnya di A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Kenapa kok jadi begini? Kan niatan saya tuh 26 tahun loh saya di DPR. Itu tuh benar-benar murni tulus tuh berpikir tuh bahwa ada yang bisa saya rubah dengan sistem yang ada. Terlalu naif lah gitu kan. Tapi kan akhirnya juga ya tergelincir juga ya gitu. Dan kan kalau misalkan sekarang saya refleksikan kembali, saya nggak kepengen ada yang seperti saya, apalagi perempuan. Nah karena kan terlalu banyak yang dikorbankan. Nah udah begitu sebenarnya paling enak jadi aku sekarang. Nah karena apa? Kita udah nggak punya bagasi lagi di belakang. Artinya gini, emang aku banyak salah sama orang gitu kan. Yang namanya politik kalau nggak sikut-sikutan, pasti ada lah. Kalau nggak gencet-gencetan yang nggak mungkin naik ke tangga eselon. Ataupun tanpa kita sadari, kita naik, kita nggak ngegencet orang, nggak nginjek orang, tapi kan ada yang terinjak. Tanpa mungkin sengaja kan, gitu ya. Iya, misalkan kita masuk nih jadi bangga ya kan, ada kan yang harus dikeluarin. Dan proses ini kan menimbulkan dendam buat orang yang tergeser. Mana ada sih orang yang ridho gitu kan, oh ya nggak apa-apa ganti aja posisi aku kalau misalkan orang aja berebutan sekarang kan mau cari posisi itu, dan tanpa mereka sadari kan harus ada yang disakiti. Nah jadi aduh kayaknya mikir-mikir lagi ya. Cuman kalau kadang-kadang berpikir lagi, kita nih perlu ya sistem politik yang bagus lah, at least tingkat kekotorannya tuh nggak sekotor-kotor banget lah gitu loh, nggak keruh banget 100% gitu. bersih mungkin nggak mungkin gitu, mungkin tapi 100% bersih. ya paling nggak sampai Tapi paling nggak dari sistem perpolitikan ini dapat terasa oleh masyarakatnya ada sesuatu yang manfaat. Deliver lah ke masyarakat. Deliver lah kan, gitu. kadang-kadang aku sedih. Sekarang aku diundang ke daerah-daerah gitu kan, aku masih melihat tuh kok begini-begini ya. Nah, mau sih nggak ada perasaan itu. Aduh, Mas Bayu sama Mas Tim mau banget nggak ada. Tapi kadang-kadang suka ngegelitik gitu kan. Mungkin karena pernah ada dalam sistem, udah gitu keluar. Wajar sih, karena kita Angie udah pernah ada di sana dan nggak sebentar ya. Jadi udah tahu betul, dan kemudian ada kasus, jadi tahu betul bagaimana itu semua. Ya, dimengerti lah. Tapi ya, itu sih adalah bagian daripada tidak pembenahan diri aku aja sih. Sebenarnya sih lebih kepada keluarga aku juga nggak mau nanti misalnya Keanu, kita kan nggak tahu nasibnya kayak bagaimana kan, tiba-tiba dia mau masuk politik. Nah paling nggak itu buat Keanu aja lah gitu, bahwasannya tuh ya aku tuliskan ini nih, karena kan aku pulang dari lapas itu buku aku tuh segini loh.
Nah, dan itu tulisan tangan. Wow. Oh. Otentik kan, artinya karena kan kita nggak boleh ada perangkat apapun di sana. Iya. Nah, aku aja kemarin pas mau mengedit itu semua kan, nah itu kan kewalahan kan mulai dari mana? Iyalah. Karena 10 tahun ya Desti, bayangkan ya itu 10 tahun Tulisan ya. 10 tahun Nulis ya. aja, nulis. Terus Oke. kan. Nah, jadi mau dari novel pun ada, mau dari sebenarnya sih aku pengen keluarin terutama ini adalah buku aku Catatan Kecil untuk Sang Penguasa. Nah, itu aku udah mulai ngedit sendiri gitu kan. Ya, anggaplah catatan narapidana lah. Catatan narapidana. Nanti Buat kalau Sang Penguasa. nanti kalau keluar kita ngobrol lagi ya. Sebelum Wah, itu atau seru pas sih, lagi. Iya. karena banyak nama-nama yang di dalam juga udah meninggal. Oh iya. Wah, kalau begitu harus cepat dikeluarkan. Enggak juga. Iya kan, biar jangan tunggu semuanya nggak ada. Gue takut pas keluar meninggal pula Iya. orang. Gara-gara itu ya, aduh gawat. Jangan ya, makanya jangan dulu deh. Mas keluar, ya kan, Iya. terus meninggal, nggak ada maksud loh ya. Ya Allah, makanya Nggak apa-apa. kadang-kadang sih, Mengungkapkan fakta ya nggak apa-apa dong. kadang-kadang sih nunggu meninggal aja dulu gitu, biar aku nggak ada rasa bersalah. Nggak ada rasa bersalah. Iya, 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 iya. kan artinya aku nggak ingin gara-gara nama-nama itu tuh orang merasa bahwa aku ada keinginan untuk Orang fight bisa punya back, Iya, gitu iya, loh. prasangkanya jadi ke arah sana. Iya, atau enggak aku pengen nyerang, aduh udah nggak ada lah. Kalau udah meninggal kan ya saya nyerang siapa, orangnya juga Iya, nggak orang ada udah gitu kan. nggak Ini cuma ada. mengungkapkan yang Iya, kan aduh aku jangan ditarget ya di sini ya. Oke, lain kali kita bahas mengenai nama-namanya ya. Tahu. Ya, mumpung orangnya masih ada. Kayak tahu ya, kayak tahu ya. Kayak tahu aja. Tapi itu tenang, itu udah aku backupin pokoknya dari yang otentik sampai aku masukin ke drive ya kan, sampai ke komputerku 3 Udah gitu. nggak bisa hilang ya? Insya Allah nggak bisa hilang gitu Oke. kan, dan udah aku kasih ke beberapa orang yang aku percaya. Iya. gitu. Untuk Paling untuk enggak bantu simpan ya kan. untuk bantu simpan dan Susah mau diulang lagi gimana Ya, iya, ceritanya nggak kan selama itu ya ini 10 tahun ya. soalnya. dokumen yang bukan saja bagi Angie sih menurutku, penting bagi banyak pihak juga untuk kemudian nanti melihat ceritanya dengan apa ya, jangan dengan prasangka buruk gitu. Betul. Tapi kita pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dan Iya. mudah-mudahan kita bisa menarik pelajaran dari cerita Angie yang nanti dipublikasi. Bismillah ya, Mudah-mudahan karena itu ini juga sih. selain menjawab sih Mas Bayu sama Mas Tim, itu kan memang banyak banget gitu loh yang ke DM aku lah, ke email aku, Iya. minta untuk diceritakan. Nah, aku Iya. tuh selalu menjawabnya, bukan belum saatnya ya, tapi maksudnya kan aku ini lagi mau membersihkan hatiku dulu supaya Iya. buku itu pun bukan dalam bentuk yang tadi aku bilang, bukan untuk bentuk penyerangan atau Iya. bukan untuk bentuk membuat orang lain tahu oh ternyata begini ya, enggak, udah nggak ada ke situ. Makanya kenapa tadi aku bilang tunggu orang yang mati. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya. Jangan nanti terkesannya negatif banget. Nggak sih, pokoknya aku lagi mencari tahu bagaimana caranya supaya buku ini tuh nggak dianggap sebagai Iya, bentuk iya. attack. Karena sekarang seperti tadi Mbak Iji bilang, sekarang udah enak, nggak ada musuh, nggak ada yang benci sama gue gitu. Nanti Jangan itu sampai malah nanti muncul buku itu takutnya muncul. gitu ya. Nah, makanya itu Iya. aku selalu pertimbangkan. Aku tanya nih sama bos-bosnya di sini ya kan, keluarin nggak, mereka aja bingung jawabnya apa ya kan. Tanya sama kita dong. Keluarin, Kita harus keluarin dong. keluarin terus gitu. Kan. Makanya kita nggak ditanya, Jangan. jawabannya ketebak. Soalnya baru berapa yang meninggal ya di buku itu baru Aduh. berapa gitu kan. Jadi aku juga belum, kayaknya masih 70% masih ada. Jadi kan nggak enak kalau misalkan Lama dong ini seakan-akan. diterbitkannya. Bisa Oh, itu banyak orang-orang kan lah. kalau berobat ke luar negeri stem cell lalu lama loh hidupnya. Bisa lama nanti gitu ya. Kan cuman menjawab adalah pertama mengapa NG itu karena aku sendirian korupsinya jadinya. Hebat banget ya. Waduh, jago banget lah, sondak lah ya gitu kan. Kalau dilihat dari kasusnya dan orang kan Iya. bertanya, nah kok kenapa gitu loh nggak ada juntonya lah, ibarat katanya bahasa hukum begitu Oh, kah? oke. Tapi nanti ya kita nantikan aja di catatan Oh, kecil. makin Catatan mengerti kecil. saya kenapa Angie banyak pertimbangan untuk Betul. mengeluarkan ini. Oke. Jadi pokoknya kan sebenarnya ini buku bagus banget buat yang mereka sedang belajar hukum dan juga sebenarnya mereka yang mau masuk ke politik gitu. Artinya ini sebenarnya buku aku tuh niatnya sih lillahi ta'ala ya. Nggak ada maksud buat apa-apa, aku juga nggak mau gain apa-apa dari ini. Mau orang, kalau dulu kan orang bikin buku tuh biar kepilih lah atau biar ada pencitraan. Aku tuh udah lepas dari semua itu. Cuman Iya. maksudnya ini
bagaimana bisa membuka mata sebenarnya aku ke Keanu. Karena kan at least nanti dia akan tahu. Oh ini, oh begini ya Mami ya. Nah, dan aku bikin semua buku-buku di dalam itu kan memang aku dedicated untuk Keanu. Jadi biar dia tahu cerita dari ibunya nih one day gitu kan. Dan aku keep it authentic karena aku memang nggak mau nanti kesannya oh ada yang diadaptasi dengan kekinian. Diedit atau apa. Jadi ini bener-bener tuh real fakta apa yang aku rasakan yang aku alami pada kurun waktu tersebut. Iya, betul-betul itu terjadinya pada waktu itu. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan yang sekarang. Betul, kan karena kadang-kadang kan sejarah itu tergantung siapa yang nulis. Ya kan bisa aja nggak kejadiannya begitu, ditulisnya begitu kan. Nah aku nggak mau itu karena dengan alasan apapun ya. Iya, nggak buat untuk domain kekuasaan seseorang ataupun sekelompok orang. Ini bener-bener murni tuh buat pembelajaran Keanu. Iya. Itulah. Jadi kita nantikan buku catatan kecil efek besar. Ini presenter kondang begini nih ya berdua ya Mas Bayu sama Mas Tim ya ada pintar banget. Pokoknya dinantikan lah itu bukunya pastinya udah banyak yang nungguin. Mungkin ada yang nunggu eksklusifnya dulu deh, dia dulu nama-namanya aja dulu katanya gitu. Ceritanya nanti gitu mungkin ya. Tapi masih banyak lah informasi yang disimpan seorang Angelina Sonda sebenarnya. Tapi tadi kita mendengarkan pertimbangannya apa. Pertimbangannya. Saya sih menangkap satu dan itu sangat beralasan seorang ibu ingin menjelaskan pada putranya pada Keanu. Mudah-mudahan orang nanti bisa menangkapnya di situ saja. Soalnya gini Mas Bayu kan kayak Keanu kan nggak bisa nerima aku sepenuhnya. Nah, dan jadi benar analisa aku tuh ketika aku di dalam aku nulis semua itu. Karena kan aku sudah membayangkan Keanu pasti akan nolak aku. Dengan alasan apapun kan dan kegetiran itu kan nggak banyak yang tahu ya. Gimana sebenarnya ketika kita nih pulang kita kangen terus anak kok aku nggak percaya gitu. Itu kan penolakan yang sedunia ini mau nolak asal jangan anak kan sebenarnya. Nah, dan itu pun aku masih recovery dari dan itu. Dan nggak bisa dijelasin simple, harus runut kan. Betul. Nah, itu yang nanti mudah-mudahan saya berharap catatan itu kalau keluar, terutama untuk Keanu ya. Mudah-mudahan bisa mengerti cerita dari Mami itu nanti. Iya dan Keanu jangan itu tahu nama-namanya aja ini buat Keanu. Ini buat Keanu. Keanu tuh saya sebagai mewakili anak muda seperti Keanu. Enggak. juga. Dan walaupun aku tahu Keanu menyayangi aku, tapi paling enggak dia itu tidak bingung lagi dengan isu-isu yang selama ini beredar. Jadi nanti Keanu akan membaca sendiri, menangkap sendiri, silahkan ya dia pribadi memiliki pemahamannya yang pasti udah mau didengar aja kan udah syukur. Betul. Ya gitu ya. Karena gini bocorannya ya, Keanu aja baca misalkan nggak usah satu bab, tiga lembar lah dari aku tulis kan dan muncul nama-nama itu kan dia ini sebenarnya gimana sih Mami ini gini dia aja kepo. Untuk itu kemana ini ya panjang ceritanya kan. Nah aku ngejelasin ke dia untuk masalah itu perlu energi yang besar karena kan menceritakan kembali yang dulu terjadi yang aku nggak suka. Nah orang kan rata-rata ketika menceritakan sesuatu yang dia nggak suka itu kan sebenarnya itu takes a lot of energy gitu. Jadi kebayang nggak maksudnya kepahitan itu yang ada di aku itu luar biasa loh, ya kan makanya pesan tadi yang di atas tuh yang sebelum ini udah deh hidup mah santai aja nggak usah pakai korupsi juga insya Allah kasih rezeki. Amin. Ya. Ini kita kembali ke situ. Harus ada bagian berikutnya nih. Tapi yang ini kita harus tutup dulu. Panjang ya? Panjang juga. Kapan-kapan kita main lagi di sini. Mumpung Angie nggak ada kesibukan nanti kita ngobrol lagi. Banyak sih sebenarnya yang mau kita obrolin dengan aktivitas Angie sekarang. Termasuk kerjasama agak siaran dengan Kemal Production gitu Mas. Amin. Bisa. Lain-lain. Jadi kita pasti nyambung lagi ya Angie ya. Siap, aku makasih loh. Thank you. Terima kasih banyak. Kita yang terima kasih banyak untuk waktunya dan cerita-cerita. Tolong dimaklumi kekurangan-kekurangannya ya, termasuk gajah yang ada di sini. Ini nanti satu episode kita bicarakan. The elephant in the room. Harus ada yang membicarakan itu. Thank you. Terima kasih. Jumpa lagi. Nah, gitu ya. Kita nggak siarannya selesai dulu sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, komen, terutama untuk episode yang ini.
Apa tadi slide? Share. Oh share, gue dengernya slide. Oke, bye. Bye. Bye.